Ya, ada PR lagi kan? Ada PR lagi kah, Bu? Nggak ada. Enggak, udah selesai. Coba saya kirim ke Bulia ya. Pokoknya PR-nya mah dikerjakan bersama aja, Ustadz. Karena Ustadz. Hah? Udah nggak Sekarang bikin PR lagi, pembahasan Ustadz. isim kana. Kalau nggak salah saya kirim baru lagi PR. Hah, enggak Ustadz. Enggak usah di grup lain kali. Sembarangan. Kamu makan. Oh, latihan. Ibu tolong share. Hah? Tanggal 18. Ya belum? Hah? Udah ada plaknya. Yang mana? Enggak ada. Latihan Mana, ikrab ya? Bu? Latihan tanda i'rab baru. Udah ya itu ya? Boleh dah, bisa dong. Udah saya share sih. Tanggal Hari Jumat. 18. Iya. 18 kapan? Hari Belum. 18 sudah lewat. Iya, hari. Berarti kan untuk Ya, sekarang. ada Ustaz. Oh iya Ustadz. Nggak dibuka sih pasti. Enggak dibagi. Ada udah Kerjain udah aku bagi Kita bahas di bareng grup nih hari Jumat. Baca. Latihan i'rab. Ada tugas. Yang mana, Ustaz? Ada. Enggak, itu Latihan enggak bisa. bab tanda i'rab. Oh, Bab tanda i'rab. Ya enggak sih, enggak masalah matiin. Udah mati. Speakernya udah mati. Ini suaranya feedback sih. Taruh Bu Eli ya. Ya. Latihan tanda i'rab. yang mana? Oh, iya. Yang hari Ada Jumat. tugas kuliah. Apa? Oh, Ada tugas. Jumat yang aku nggak hadir ya. Enggak di-share. Pokoknya tugasnya nggak dibuka, nggak dikerjakan, Ustaz. Oh, Kerjakan di-share di bersama-sama grup. saja. Saya baru baca Ustaz, di tadi. HP satunya. Ya, iya. Saya nggak buka Ustadz, main share aja dulu Ustadz. Kita sama Ustadz. Coba kita bahas ya. Ya. Nomor 1 silakan Bu Lia. Aduh. Tanda i'rab asli semuanya berupa huruf. Wow. Enggak. Tidak ya? Tidak. Nah, yang betul berupa Huruf harokat. dan harokat. Berharokat. Kan tanda rofanya pakai doma, nasobnya pakai Doma, fathah, fathah, jernya pakai kasro, jazmnya pakai sukun. Berarti kalau tanda i'rab asli Sukun. itu pakai harokat, bukan pakai Harokat. huruf. Oh, harokat. Ya. Nomor 2 silakan Ibu Tanti. Sebentar Ustaz, yang mana? Alif bisa menjadi apa ini? Tanda rofa. Tanda rofa kecil banget. Tanda rofa dan jer. Alif ya. Sebentar. Salah. Lupa, ingat salah ya. Salah. Itu Yang nggak betul ada apa? untuk Alif iya bisa kenapa dan Alif itu rofa. Bisa. rofanya benar Kalau sana. jarnya Enggak. Enggak, berarti betul atau salah? ada. Salah. Nah, yang betul itu tanda rofa dan tanda jer. Jer. Ya. Tanda rofa itu untuk isi musanna. Ya. Tanda jer untuk alif tanda Tanda jer. jer. Tanda nasob. Alif itu Nasab. rofa Rofa dan sama nasob. Kalau nasob itu untuk asma khamsah. Khamsah. Ya, berarti ini salah ya. Ya, salah. Alif nggak bisa sebagai tanda jer. Ya. Nomor 3 Bu Isti, mangga. Ya, Gusti. fathah bisa menjadi tanda asli dan far'i. Nah, lupa saya far'i itu apa ya? Kalau itu bukan asli. Benar. Benar atau salah? Benar. Betul. Tanda asli untuk tanda apa? Tanda asli untuk nasab. Nasob. Kalau tanda bukan asli untuk apa? Untuk Isim gairu munsharif. Tanda jer untuk isim gairu munsharif. munsharif. Berarti betul nomor 3 ya. Ya. Fathah itu bisa sebagai tanda asli yaitu untuk tanda Nasab. nasob. Ya. Nasab. Dan bisa menjadi tanda far'i atau bukan asli Far'i. untuk tanda jer isim gairu Sorry. munsharif. Berarti betul nomor Sama 3. itu. Ya. Sama Far'i far'i itu- jamak Far'i taksir. itu saya Ustaz. kurang paham. Jamak taksir itu kasroh, Bu.
Oh iya benar-benar. Iya. Ya, nomor 4. Silakan Ibu Atiyah. Nomor 4. Ya, bisa menjadi tanda nasab dan rafa. Iya, 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 iya. Iya, bisa Nasab tanda sama nasab. rofaknya enggak. Rafanya enggak. Rofaknya enggak. Jadi betul apa salah? Betul atau salah? Ya, salah. Berarti salah. Salah. Ah. Oke. Nomor 5. Apa itu tulisan Arabnya? Apa ini? Sugro isim ghairu Nomor mansuri. 5 silakan Ibu Heni. Sugro termasuk isim ghairu munsharif, satu ilat. Satu Salah. betul. Panjang. Ilahnya ya. Nah, isim ghair munsharif kan ada yang 1 ilat, ada yang 2 ilat. Betul. Nah, yang sugro ini betul atau salah? Betul. Betul. Ilatnya apa? Betul. Ilatnya itu ya. Diakhiri oleh alif taknis maksurah. Nah, diakhiri oleh alif taknis maksurah. Jadi kalau diakhiri alif taknis maksurah udah cukup 1 ilat aja, nggak perlu 2 ilat. Satu Ya. sebelum. Oke. Nomor 6, Ibu Atiyah. Udah. Udah, Ustaz. Udah. Udah. Bu itu belum, Bu Nur belum. Bu Wita. Bu Nur. Akuat. Akwati, Akwatan tintun, tun. Akuatun tidak termasuk jama' muannats salim, betul. Betul, ya. Dia bukan jama' muannats salim karena Bagian tanya itu bukan asli, bukan tambahan. Karena tanya itu termasuk bagian dari kata. akar ya. Akar. Kalau jama' muannats salim kan syaratnya ada tambahan Ada nun alif ya, dan nun. tak terbuka, tapi itu tambahan, bukan dari huruf akar. Kalau akwatun ini dari huruf akar. Berarti tidak termasuk jama' muannats salim. Nomor 7, Ibu Nur. Asma khamsah menggunakan tanda far'i tanpa syarat. Apa ini maksudnya, Ustaz? Tanda far'i. Khamsah itu kan menggunakan tanda far'i, maksudnya kalau rofa pakai wawu, nasab pakai alif, jar pakai ya. Tanpa syarat atau ada syaratnya? Ada syarat. Berarti ini betul atau salah? Berarti ini. Nah, harus ada syaratnya. Syaratnya apa? Banyak syaratnya. Ada 2 syaratnya. Oh, yang mana ya? Baca dulu, Ustaz. Nah, baca dulu coba. Tak baca. Ada 2 syarat. Dan 2 syarat kalau Apabila tidak didudukkan itu ya. Nah, yang pertama syaratnya harus diidofahkan. Syarat kedua, Tidak diidofahkannya selain kepada ya mutakallim. Berarti ini betul atau salah? Salah. Tanpa syarat itu salah. Ada syarat. Yang betul harus ada 2 syarat. Ya. Pertama syaratnya harus diidofahkan. Karena kalau tidak diidofahkan dia pakai tanda idhof asli. Nah, seperti si mufrad biasa. Yang kedua, diidofahkannya selain kepada ya mutakallim. Karena kalau diidofahkan kepada ya mutakallim, dia i'rabnya takdiri, dhamma muqaddarah, fathah muqaddarah dan kasrah muqaddarah. Nomor 8, silakan Ibu Mulyawati Zulfa. Ini siapa? Eli. Bu Eli ya? Ini Bu Eli ada? Siapa Mulyawati ya? Kenapa? Bu Eli? Mulyawati itu Hadir Bu siapa? Eli? Bu Eli, benar Bu Eli. Bu Eli Mulyawati. Ada 2 gitu. Oh, beda ya? Mulyawati siapa ya? Enggak, ini ada Bu Eli, ada Mulyawati Zulfa. Ya nggak tahu. Siapa yang Mulyawati Zulfa itu? Ini aja Bu, ini Budi aja dulu, Budiah tuh masih belum. Bu Eli hadir, Bu Eli? Bu Eli. Bu Eli Nggak kedengaran, Bu Eli. Enggak ada kayaknya. Ya. Nggak ada. Nah, nomor 8. Bu Eli nomor 8. Abi, apa sih? Ada Abi. Ada rofa'nya adalah kasroh. Betul atau salah? Salah. 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 Yang betul tanda rofanya apa?
Dhammah muqaddar Muqaddar. karena dia diidhofakan dengan ya mutakallim. Nah, ini termasuk i'rab takdiri dengan penghalang munasabah. Ya, munasabah itu kan kecocokan. Abiyu. Harusnya abui, harusnya ada abui. Nah, abui harusnya domah, tapi karena diidhofakan dan ya mutakallim, maka harokat yang cocok kasroh. Domahnya tidak ditampakkan, diganti oleh kasroh. Baik, siapa? Bu Diah Kuntari belum ya? Belum. Mangga, Bu Diah. Ini Afadil. Afadil Afadil. termasuk isim ghair munsharif karena diakhiri alif taknis. Salah. Salah, yang betul karena apa? Itu dia saya nggak tahu ya. Karena apa? Karena Termasuk isim ghair munsharif Afadil karena itu karena apa? sukunnya. Afadil. Ghairu munsharif. Jama dia jama taksir, tengahnya alif. Setelah alif berapa huruf? Dua. Dua, berarti termasuk apa namanya? Tiga muntahal jumu. Ya, Afadil itu termasuk isim ghairu munsharif dengan satu ilat. Dengan satu ilat, ilatnya apa? Karena dia sigha muntahal ya. Ya jama taksir, tengahnya alif, setelah alif dua huruf. Maka afadilu nggak boleh pakai tanwin. Oke. Nomor 10. Yang belum siapa? Dwi Kanti, Bu Bu Ning. Dwi Kanti, silakan. Bu Ning. Bu Ning, mangga nomor 10. Tanda rafa musanna dan tanda nasab asma khamsah adalah sama. Ya, tanda rafa musanna itu apa? Betul. Iya, Nah, tanda rafa musanna apa? Alif ya. alif. Tanda nasab asma khamsah apa? Alif. Berarti sama apa beda? Sama. Berarti betul. Ya. Berarti betul tanda rafa musanna dan tanda nasab asma khamsah adalah sama. Baik. Betul. Alhamdulillah. Betul semuanya. Keroyokan Ustaz. Ini Bu ini nggak ada nih Bu Desi. Terus Bu, Bu Desi nggak ada. Bu ini Eyang. Yang suka lupa. Eyang, terus Bu Lia. Ya, nggak ada. Bu Lia, udah itu aja ya. Ada lagi? Nggak ada, Ustaz. Bu Desi. Bu Desi, Eyang, Bu Lia. 15 kan? 14 ya semuanya. Ini 10 yang hadir. Hadir Ini 11. Yang Bu, kayaknya itu Bu Mulyawati, Bu Eli ya, sama ya? Oh, 2 ya. Ya bentar ya. Baik. Terakhir tentang apa kemarin? Tentang Yang mau izin kana ya. Kalau isim ghair munsharif itu gara-gara Zainab itu. Zainab kemarin. Kalau pembahasan kitanya masuk ke Isim kana. isim kana. Mubtada ya, mubtada, macam-macam mubtada. Isim yang dirofa. Isim kana. Baron. Ini susah ya. Masdar Ya, muawwal. Nate. Isim kana. Halaman 56. 56. 1, 2, 3, 4. 56. 56 ini. Oh. Nah, isim kana ya. Baik. Nah, isim kana ini termasuk pembahasan amil yang atau amil-amil yang masuk ke dalam mubtada khobar ya. Jadi aslinya mubtada khobar, kemudian dimasuki oleh kana dan kawan-kawannya. Kemudian nanti ada inna dan kawan-kawannya. Dan juga ada zonna dan kawan-kawannya, gitu ya. Jadi aslinya ini mubtada khobar. Maka pembahasan ini berkaitan erat dengan pembahasan mubtada khobar. Ya, kalau mubtada khobar itu kan mubtadanya rofa,
Khabar mubtadanya juga rofa. Ya, contoh Allahu alimun. Ya. Kalau dimasuki kana dan kawan-kawannya berubah tuh. Jadi kanallahu aliman. Ya, kanallahu aliman berubah. Nah, kalau dimasuki inna dan kawan-kawannya pun berubah lagi. Ini Allaha udah jadinya ini memang alimun. Ya. Dia mau nggak ini? Allaha alimun. Di mute, Bu. Kalau dimasuki zona pun berubah lagi. Zonantu Allaha aliman. Nah, jadi pembahasan kita berikutnya adalah tentang amil yang masuk ke dalam mubtada khobar. Jadi mengubah mubtada khobar yang aslinya rofa, mubtadanya rofa, khobar mubtadanya rofa, maka dimasuki amil-amil ini, maka nanti berubah. Ada yang tetap rofa, ada yang berubah nasab, atau ada yang berubah nasab semuanya. Nah, yang pertama kita bahas adalah kana dan kawan-kawannya atau saudari-saudarinya. Kana wa akhawatuha. Akhawat itu jamak dari apa, Bu? Ukhtun. Ukhti. Ukhti artinya apa? Saudara perempuan. Ya. Berarti akhawat itu saudari-saudarinya. Saudara-saudari. Kenapa disebut akhawat bukan ikhwan? Nah, itu dia. Ya, karena mu'annas. Karena kana dan kawan-kawannya mu'annas dianggapnya. Makanya ha tuh, akhwatuha. Haknya kembali ke kana. Akhwat itu berarti kawan-kawannya kana gitu ya. Jadi kana, inna itu dianggap mu'annas. Makanya pakainya wa akhwatuha bukan wa ikhwanuhu. Kalau mudzakar pakainya ikhwanuhu. Ya. Baik. Karena pembahasan kita ini tentang isim yang dirofakkan, ya, kan isim yang dirofakkan pertama pertama fa'il, naibul fa'il, kemudian mubtada dan khobar mubtada. Berikutnya adalah isim kana. Ya, pembahasan kita tentang isim yang dirofakkan berikutnya adalah isim kana dan kawan-kawannya. Nah, isim kana termasuk isim yang dirofakkan. Kana dan kawannya termasuk amil yang masuk kepada mubtada dan khobarnya. Sehingga mengubah i'rab dan namanya. Jadi yang berubah bukan hanya i'rabnya aja. Namanya pun nanti berubah. Yang tadinya mubtada nanti namanya menjadi isim kana. Yang tadinya khobar mubtada namanya menjadi khobar kana. Ya, dan kawan-kawannya. Ya, jadi yang berubah i'rabnya dari rofa menjadi nasab gitu ya. Juga namanya, penyebutannya pun berubah. Yang tadinya mubtada jadi disebut apa tadi, Bu? Isimnya, isim kana atau isim kawan-kawannya. Yang tadinya khobar mubtada maka disebut khobar kana atau khobar kawan-kawannya. Nah, kemudian kana dan kawan-kawannya disebut sebagai nawasikh. Nawasikh ini termasuk sighah muntahal jumu nih. Karena dia jamak taksir dari nasikh. Nah, nawasikh. Tengahnya alif, setelah alif berapa huruf? Setelah alif 2. 2 huruf. Nawasikh. Nawasikhu. Nah, nawasikh. Jamak dari nasikh. Artinya yang mengubah. Disebut nawasikh karena mengubah. Pertama tadi mengubah apa? Mengubah mubtada. Mengubah i'rabnya. Pertama ya. Dari rofa menjadi nasab. Yang kedua mengubah namanya. Ya. Dari mubtada menjadi isim kana. Ya, khobar mubtada jadi khobar kana. Makanya dia disebut nawasikh. Jadi arti nawasikh itu apa?
Mengubah atau menghapus, ya. Mengubah atau menghapus. Nah, nawasikh adalah bentuk jamak dari nasikh, kan? Nasikh jamaknya nawasikhu. Kenapa nggak pakai tanwin, Bu? Karena dia silom Nah, karena termasuk isim ghairu munsorif dengan ilatnya apa? ilatnya jamak silom Idgham taljum. muntahal. Ya, kalau silom taljum cukup satu ilat saja. Yang artinya mengubah tuh. Dinamakan demikian karena dan kaunya mengubah i'rab mubtada dan khobarnya. Dan juga mengubah namanya. Ya. Sekarang fungsi kana. Kana itu fungsinya atau pekerjaannya merofakkan isimnya yang aslinya mubtada dan menasobkan khobarnya yang aslinya khobar mubtada. Ya. Nah, yang termasuk kawan-kawannya kana apa saja? Nah, ini beserta artinya tuh. Kana fi'il madinya, yakunu fi'il mudhari'nya. Ya, nanti ada fi'il amarnya. Fi'il amarnya apa? Kun. Kana yakunu kun. Ya. Artinya diartikan menjadi. Atau bisa juga tidak diartikan. Seperti kana Allahu aliman. Artinya apa? Allah maha mengetahui. Jadi kananya di sini tidak diartikan. Ya. Kadang diartikan juga, bisa diartikan menjadi. Ya. Kalau di Bakata biasanya diartikan adalah. Ya, gitu. Kemudian amsa yumsi. Nah, dia maknanya khusus di waktu sore. Ya. Secara makna sama dengan kana, bisa berarti menjadi atau tidak diartikan, tapi waktunya khusus sore. Ya. Asbaha yusbihu, maknanya sama dengan kana, tapi di waktu pagi. Adha yudhi, sama juga, tapi waktunya di waktu duha. Ya. Zalla yazallu, di waktu siang. Bata yabitu, di waktu malam. Sara yasiru, nah itu baru menjadi. Kalau sara yasiru tidak berkaitan dengan waktu, tapi artinya menjadi. Ya. Nah, yang terakhir tamannya kana adalah laisa. Nah, kalau laisa ini dia hanya berupa fi'il madhi saja. Tidak ada fi'il mudhari'nya. Ya. Itu laisa fi'il madhi'nya saja. Artinya bukan. Ya. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Maka nanti ada isimnya, ada khobarnya. Nah, berikutnya bisa kita lihat contoh-contoh. Tadi kita sampaikan bahwa aslinya isim kana dan kawan-kawannya ini aslinya mubtada. Kemudian khobar kana itu aslinya khobar mubtada. Maka di contoh ini kita perlihatkan asli mubtada khobarnya sebelum dimasuki kana. Kemudian setelah dimasuki kana. Ya. Yang pertama al-mubtada wa khobaruhu qabla dukhuli kana. Apa qabla dukhuli kana artinya? Sebelum dimasuki kana. Ya, jadi mubtada dan khobarnya sebelum dimasuki kana. Allahu ghafurun. Nah, lafaz Allah itu sebagai mubtada rafa. Tanda rafanya apa? Dhammah zahira. Nah, khabar mubtadanya mana? Ghafurun. Rafa juga. Jadi mubtada dan khabarnya itu sama-sama rafa. Tanda rafanya apa? Dhammah zahira. Contoh yang kedua. Muhammadun Rasulullah. Mubtadanya mana? Muhammad. Ya, rafa, tanda rafanya dhammah zahir. Khabar mubtadanya mana?
Rasulunya, lafaz Allahnya itu mudhaf ilaih. Ya. Jadi khabar mubtada'nya adalah rasulu, makanya yang rafa rasulu. Adapun lafaz Allahnya itu sebagai mudhaf ilaih. Ya. Oke, rasulu tanda rafanya dhamma. Nah, ini aslinya mubtada khabar rafa. Nah, sekarang al-mubtada wa khabaruhu ba'da dukhuli kana. Apa artinya? Setelah Setelah dimasuki kana. Nah, kana Allahu ghafuran. Ada yang berubah gak, Bu? Ada. Yang berubah apanya? Ghafurunnya. Ya. Khabarnya. Kalau khabar mubtada rafa, setelah dimasuki kana namanya pun berubah menjadi khabar kana. Namanya berubah menjadi khabar kana, juga i'rabnya berubah menjadi nasab. Nah, ini ghafuron setelah dimasuki kana. Ini ghafurun ketika masih orisinil. Belum dimasuki oleh kana. Ya, belum diubah. Belum dimasuki amil. Ya. Nah, amalnya kana apa atau fungsinya kana? Kerjaannya kana apa? Tarfa'ul isma, merofakkan isimnya, watansibul khabara, dan menasobkan khabarnya. Ya. Muhammadun Rasulullah dimasukin kana, jadi kana Muhammadun tetap Muhammadun tapi namanya berubah kan namanya? Jadi isim. Menjadi isim kan. Kedua ya. Namanya juga i'rabnya. Yang i'rab itu hanya i'rab khabar kananya saja yang berubah. Kana Muhammadun Rasulullahi, rasula. Nasab. Ya. Karena sebagai khabar kana. Fungsinya tadi tarfa'ul isma wa tansibul khabar, merofakkan isim dan menasobkan khabar. Ya. Oke. Nah, ini jadi fungsi kana itu merofakkan isimnya dan menasobkan khabarnya. Isimnya aslinya mubtada, khabarnya aslinya khabar mubtada. Baik. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Insyaallah. Ustaz. Ya, mangga Ibu. Amil-amilnya mubtada tidak tadi. Nah, terus ada zona kata Ustaz. Kayaknya zona itu pernah dibahas deh. Kenapa? Udah dulu, Bu. Amil-amilnya mubtada khobar kata Ustaz tadi kan isim in. Kana dan kawan-kawannya, juga inna dan kawan-kawannya. Yang terakhir zona dan kawan-kawannya. Ini ada nanti nih. Zona itu halaman berapa? Setelah halaman 58. Setelah inna. Macam-macam khobar kana dulu. Inna itu halaman 61. Nah, zona halaman 61, Bu. 62. Udah pernah, Bu, zona, tapi pernah dulu. Tapi kita lupa. Jarang dipakai. Tapi memang jarang. Jarang. Ya. Yang dihafal pasti kana. Ina dan Ina, Aisyah. Kana dan Inna. Ya. Nanti akan kita bahas juga nanti ya. Di halaman 62 ya. 62. Inna Tuhannya juga. Innanya aja yang hafal. Kawan-kawan Inna juga ya. Nanti ada itu di buku itu. Kita fokus ke kana dulu ya. Tadi macam-macam kawan-kawannya kana baru dibahas berapa tadi? 1. Amsa, asbaha, adha, zalla, bata, soro, isa. Ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apa kana ada 8? Ya. Amsa, yumsi, asbaha, yusbihu. Adha, yudhi, zalla, yazallu. Bata, yabitu. Soro, yasiru. Sama laisa.
Ya. Nah, selain yang 8 ini, ya, ada juga kawan kana yang harus didahului oleh nafi. Bisa ma nafi atau la. Atau didahului oleh nahi. La, yang artinya jangan. Ya, atau didahului oleh doa. Ya, intinya didahului oleh la atau ma lah. Ya, la atau ma. Nah, ada 4 ini. Ada zala yazalu, maka nanti ditambahkan mazala atau la yazalu. Ya, ini harus ditambahkan ma atau la. Ma biasanya untuk fi'il madhi. La untuk fi'il mudhari. La yazalu gitu. Ya. Nggak ada lagi. Ya, jadi ma dan la tambahannya. Zala yazalu. Bariha yabrahu. Infakka yanfakku. Fatiha yafta'u. Nah, kalau yang dibahas tadi, ya, itu berarti menjadi atau kadang tidak diartikan. Cuman berbeda waktunya. Ya, ada di waktu sore, pagi, duha, siang, malam. Nah, kemudian soros yasiru menjadi artinya. Laisa bukan. Nah, kalau yang 4 ini yang harus didahului oleh ma atau la, ya, itu maknanya satu. Apa? Bermakna masih atau terus menerus. Masih terus. Ya, jadi artinya apa? Masih atau terus menerus. Nah, kemudian fi'il pun harus selalu diawali oleh nafi, nahi atau doa tadi. Diawali oleh ma atau la. Contoh. Ya. Bisyarti taqaddum. Apa bisyarti? Dengan syarat Dengan syarat. Bisyarti artinya dengan syarat. Taqaddum itu didahului. Ya. Dengan syarat didahului oleh nafi. Contoh. Mazalal jawu baridan. Nah, ini zala fi'il madinya. Selalu dia dahului oleh ma di sini nafi. Nah, jadi diartikannya mazala itu masih tadi ya. Masih. Masih. Al jawu artinya cuaca atau udara, cuaca ya. Baridan. Apa barid? dingin. Dingin. Jadi cuacanya atau udaranya masih Dingin. dingin atau terus-terusan dingin. Ya. Jadi mazala di sini diartikan apa? Masih. Masih atau terus-menerus. Dia termasuk kawannya kana, fungsinya sama. Merofakkan isimnya di sini al-jawu dan menasabkan khobarnya di sini baridan. Nah, sebelum dimasuki mazala, maka itu aslinya mubtada khobar al-jawu baridun. Belum dimasuki oleh mazala, ya, karena sebelum dimasuki mazala berarti mubtada dan khobar mubtada. Nah, setelah dimasuki mazala maka berubah Juga ya. berubah namanya juga berubah i'rab untuk khobarnya. Jadi mazalal jawu baridan. Atau fi'il mudhari'nya pakai la. La yazalul jawu baridan. Ya. Atau didahului oleh nahyun. Nahyun itu larangan. Kalau larangan itu hanya fi'il mudhari. Ya. La tazal naiman. Jangan terus-menerus kamu tidur, ya, artinya. Ya. La tazal naiman. Jangan terus-menerus kamu tidur. Nah, ini didahului oleh la juga. Cuman la-nya la nahi. Ya, larangan. Nah, isimnya di sini berarti domir anta mustatir.
khobarnya naiman. Oke. Kemudian bisyarti taqaddum doa. Disyaratkan harus didahului oleh doa. Nah, sebenarnya didahului ma dan la juga, cuman maknanya untuk mendoakan gitu ya. Jadi mazalal masjidu ma'muran artinya semoga masjid itu selalu makmur gitu. Ya. Bukan masih makmur tapi semoga gitu. Semoga masjidnya selalu makmur. Nah, di sini maknya di sini fungsinya sebagai doa. Ya. Nah, di sini pun isimnya masjidu rofa. Khobarnya ma'muron nasab. Ya. Mazalal masjidu ma'muran. Ya, mazalal masjidu ma'muran. Okay. Kemudian contoh fi'il mudhari'nya la yazalul masjidu ma'muran. Semoga masjid itu selalu makmur. Ya. Ini pun didahului oleh la, tapi la-nya berarti doa. Oke. Nah, begitupun fi'il yang lain, Bu. Tadi kan ada 4 ya. Zala yazalu, bariha yabrahu, infakka yanfaku, dan fati ayaf ta'u. Maka keempatnya ini maknanya sama. Ya, sama dengan zala. Tapi syaratnya tadi harus didahului oleh ma atau la. Ya, ma atau la-nya ini bisa berarti nafi, bisa berarti nahi, bisa berarti doa. Nah. Nanti contohnya mazala, zalanya ganti aja dengan yang contoh-contoh tadi, fatiha, bariha, terus satu lagi infaka. Artinya sama aja. Begitupun yang fi'il mudhari tinggal diganti yazalu dengan yabrahu. Ya. Yafta'u, yanfaku gitu ya. Oke. Nah, yang terakhir yang termasuk kawannya kana. Ya, tadi berarti sudah 8 tambah 4 12. Tambah satu lagi berarti ada 13 kana dan kawan-kawannya. Ada juga kawannya kana yang selalu diawali oleh huruf ma masdariyah zarfiyah. Jadi harus didahului oleh ma. Ma-nya ini disebut ma masdariyah zarfiyah. Nah, yaitu dama. Nah, dama didahului oleh ma, maka menjadi madama. Artinya apa? Selama atau semasih. Ya, selama atau semasih. Contoh. La takhaf madamal abu maujudan. La takhaf artinya apa? Jangan takut. Jangan takut. Madama tadi artinya apa? Selama atau semasih. Ya. Selama atau semasih ayah ada. Nah, aslinya kalau tidak dimasuki kana dan kawan-kawannya, aslinya al-abu maujudun. Aslinya mubtada khabar. Ya. Nah, ketika dimasuki kana dan kawan-kawannya maka berubah. Yang tadinya khabar mubtada rofa menjadi khabar kana nasab. Ya. Oke. Contoh lain. Sa'af'alul khaira madamatir ruhu fi jasadi. Sa'af'alu apa artinya? Saya akan berbuat baik selama selama ruh ada di jasad saya. Ya, berarti isim madamanya arruhu khobarnya fi jasadi. Khobarnya berupa syibhul jumlah. Ya. Itu. Nah, ini yang termasuk kawannya kana. Jadi apa aja tadi Bu? Ada berapa?
Kana. Satu. 13. Amsa yumsi. Asbaha. Adha. Dhalla. Bata. Soro. Laisa. Itu 8. Kemudian yang berarti masih atau selalu itu ada 4. Dengan syarat apa syaratnya tadi? Harus masukin Didahului oleh ma atau la. Ya. Ada zala yazalu, bariha yabtu, infakka yanfakku, dan fatiha yafta'u. Kemudian ada juga yang selalu didahului oleh ma. Itu cuma satu, yaitu dama. Nah, jadi madama artinya selama atau semasih. Oke. Ustadz, Ya. huruf lam itu kalau di Mudaria kan jadi zazam ya Ustadz? Enggak. Yang apa? La, la. La yang nahi. La yang nahi aja yang menjazmkan. Oh. Kalau la yang nafi kan bukan amil jazm. Dia bukan amil jazm, bukan amil nasab. Makanya fi'il mudhari'nya tetap rafa la yazalu. Ya. Jadi kalau nahi la tazal gitu. La tazal, baru menjazmkan tuh kalau nahi. Ya. Gitu. Artinya sama dengan jangan. Artinya jangan selalu tidur gitu. La tazal naiman. Ya. Jangan selalu tidur atau ulah sare wae gitu. Ulah sare wae teh. La tazal naiman, jangan tidur terus-menerus. Ada lagi? Karena madi dan mempunyai fi'il mudhari fil amr lamanya. Madi azana yarihu. Nah, terakhir Kata naoni damir. nah, sekarang tasrifnya ya. Tafsir. Oke, catatan nih tentang tasrifnya. Kana dan kawan-kawannya adalah fi'il madhi. Ya kan? Kana, asbaha, adha, amsa, zolla, bata, soro, zala, bariha, fatiha, infakka, dama. Itu fi'il madhi. Ada yang mempunyai fi'il mudhari dan fi'il amar. Itu cuman yang pertama itu. Kana, asbaha, kana yakunu kun. Asbaha yusbihu asbih. Adha yudhi adhi. Amsa yumsi amsi. Oh, ini waktu Zolla yazallu zolla. Bata yabitu bit. Sora yasiru sir. Ya. Jadi ketiga-tiganya ini berfungsinya sama dengan kana, merofakan isimnya, menasabkan khobar. Misalkan kun aliman. Jadilah engkau orang yang berilmu, aliman. Maka isim kananya domir mustatir anta, khobarnya aliman. aliman. Ya. Maka berfungsi semuanya. Kana fi'il madhinya, yakunu fi'il mudhari'nya. Kun fi'il amrnya juga sama fungsinya dengan kana. Ya, gitu. Nah, ini yang memiliki fi'il madhi, mudhari, dan amar. Kalau laisa itu nggak punya fi'il mudhari, nggak punya fi'il amar, dia fi'il madhi doang. Ya, jadi yang punya fi'il madhi dan fi'il mudhari dan fi'il amar cuma 7. Ini karena asbaha, adha, amsa, zolla, bata, soro. Ya. Ada juga kawan kana yang hanya memiliki fi'il madhi dan mudhari saja, yaitu yang didahului oleh ma atau la. Yang 4 itu, yang artinya apa? Masih atau selalu ya. Zala, bariha, fatiha, infaka. Ini hanya punya fi'il madhi dan mudhari saja. Mazala, fi'il mudharinya la yazalu. Ma bariha, fi'il mudharinya la yabarahu. Ma fatiha, fi'il mudharinya la yafta'u. Man fakka, fi'il mudharinya la yanfakku.
Nah, ini tidak punya fiil amar. Hanya fiil madhi dan fiil mudhari. Nah, ada juga kawan-kawan yang hanya memiliki fiil madhi saja, yaitu laisa dan dama. Nah, laisa dan dama nggak ada fiil Mudhari. dan fiil amar. Dia hanya fiil madhi saja. Yang tadi yang punya apa aja Ustaz? Asbah, karena Yang punya fiil madhi mudhari amar itu yang 6. Kana, asbaha, adha, amsa, 7. dhalla, bata, dan 7, Ustaz. 7 ya, 7 ya. 7. Sama kana 7. Baik. Sudah? Kalau sudah kita latihan. Nah, yang tadi itu ya, yang fiil madhi, fiil mudhari, fiil amar itu bisa ditasrif ya, karena dia kan fiil, Bu ya. Iya. Ya, kalau fiil itu kan berarti bisa ditasrif. Ya, untuk dhamir huwa, huma, hum, iya, huma, kunna, anta, antuba, antum, anti, antum, antuna, ana, nahnu. Contoh. Kana, kanu, kanat, kanata, kunna, kunta, kuntuma, kuntum, kunti, kuntuma, kuntunna, kuntu, kunna. Itu fi'il madhi ya. Untuk fi'il mudhari'nya yakunu, yakunani, yakununa, Takunu, takunani, yakunna, takunu, takunani, takununa, takunina, takunani, takunna, akunu, nakunu, lanakunanna minal khasirin. Nah, itu makanya bukan kanaknya saja ya, semuanya bisa misalkan kuntum khaira ummatin, kuntum khaira, nah, khobar kanaknya khaira tuh nasab ya, isim kanaknya itu domir tum ya. Bisa dilihat di contohnya nih, kunta taliban. Nah, isim kanannya ini berupa domir ini. Nah, taknya, khobarnya taliban. Aslinya anta talibun. Berarti mubtadanya aslinya berupa domir. Ya, anta talibun. Atau asbahna muslimina. Aslinya mubtada khobarnya nahnu muslimuna. Ya, jadi asbahna muslimin. La takhaf ma dumtu mawjudan. Jangan takut selama saya ada. Nah, aslinya ana mawjudun. Saya ada. Diubah menjadi ma dumtu mawjudan. Lastu kafiran. Aslinya ana muslim. Saya muslim. Lastu kafiran. Saya bukan kafir. Ya. Saya bukan kafir. Ya. Kadang untuk fi'il mudhari kana yaitu yakunu, kadang nunnya itu dihilangkan, Bu. Kan harusnya yakunu ya. Lam yakun, harus kan lam yakun. Nunnya sukun. Karena dimasuki lam. Tapi kadang nunnya dihilangkan. Ya. Sehingga menjadi aku atau yaku atau naku. Nunnya hilang tuh. Biasanya dalam posisi jazam.
Seperti contoh dalam surah An-Nahl ayat 120. Walam yaku minal musyrikin. Ini yaku ini adalah fi'il mudhari dari kana. Aslinya yakun. Tapi nunnya dihilangkan. Jangan terkecoh. Yaku apa artinya ya? Yaku itu yakun dari yakunu. Ya, jadi dia termasuk kana. Obatnya minal musyrikin dari syibhul jumlah. Atau dalam surah Maryam ayat 20. Walam aku baghiya. Aku ini saya. Akunu aslinya. Ya, gitu. Dan saya bukan menjadi orang yang bagi itu wanita yang nggak baik-baik, pelacur. Atau dalam surah Al-Muddathir ayat 44, walam nakunu ta'imul miskin. Naku. Harusnya nakun, tapi nunnya dihilangkan. Ya. Oke. Baik, sampai di sini sebelum terjadi latihan ada seperti yang ini tuh ditanyakan? hanya Ustaz, yang terjadi seperti ini tuh hanya di kana aja Ustaz, yakunu. Hanya di kana saja, ya yang nunnya dihilangkan. Dan Karena itu biasanya pun, kan kalau dihilangkan tuh dia jadi yakun kan istilahnya. ya harusnya yakun ada nunnya. Ya, tapi ya suka Ada dihilangkan penyebab lain nunnya. nggak Ustaz sehingga si nunnya tuh nggak ada? Kenapa? Ada penyebab lain nggak kenapa sampai si nunnya hilang? Saya pernah baca lupa ya, tapi ada sih sebabnya. Ya, pertama memang kalau di dalam Al-Quran kita merujuknya sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Tapi sebabnya saya lupa itu, pernah saya baca itu. Nanti saya coba cari lagi sebabnya kenapa dihilangkan nunnya gitu ya. Baik, kita latihan. Kalau sudah ketemu di share ya Ustaz. Insya Allah. Pak Ustadz, tadi yang akunu itu punya pakai wawu apa panjang? Kana kunu. Kalau aslinya yakunu panjang ada wawunya. Yakunu. Ya, yakunu. Tapi kalau jazm kan jadi wawunya hilang, yakun. Lam yakunil ladzina kafaru. Lam yakun. Nah, itu kan dia hanya dihilangkan itunya aja ya Ustaz, lam yakun. Ya, menghilangkan huruf wawunya juga nunnya disukunkan. Latihan Bu ya. Belum lagi tadi. Siapa lagi kalau Lam takunu mu'jizin. Takunu itu fi'il mudhari dari kana. Isimnya mana? Khabarnya mana? Isimnya. Isim kana itu sama dengan fa'il ya. Kalau fi'ilnya biasa dia disebut fa'il. Makanya nanti macam-macam isim kana itu sama dengan macam-macam fa'il. Bisa berupa isim zohir, bisa berupa domir zohir atau domir mustatir. Ya, di sini berupa apa? Berarti di sini berupa domir ya Ustaz, wawu Domir jamak. mutasil, domir zohir. Ya, yaitu wawul jamak. Ya, dia isim kananya. Khobarnya mana? Mu'jizin. Nasab. Tanda nasabnya apa? Ya. Ya, karena jamak mudzakkar salim. Ya.
Nah, kadang dalam Al-Quran itu khobar laisa itu selalu suka ditambahkan bi ya. Alaisallahu bi'ah Kamil hakimin. Bisa datang. bi'ah kamil hakimin. Isim kananya mana? Isim laisanya mana? Allah. Lafaz Allah, Allahu rafa. Khobarnya bi'ah kami. Ya, khobarnya bi'ahkam. Dia ditambahkan bi. Jadi jar majrur. Ah, jadi jar majrur. Ya. Kalau bi-nya dihilangkan jadi ahkamal hakimin. Ya. Nah, jadi kadang ya, khususnya dalam Al-Quran banyak khobar laisa itu ditambahkan bi. Nah, sehingga dijerkan. Contohnya ini alaihissallahu bi'ah kamil hakimin. Ya. Nah, dalam surah apa ini? Alastu rabbikum. Nah, isim laisanya mana? Isimnya Domir tuh ya, domir mutasil. Ya. Oke, khobarnya Robbi. Ya, kenapa dijerkan? Karena dimasuki huruf jar bi. Ya. Bi rabbikum. Harusnya alastu rabbakum. Ya rabbakum. In kuntum shadiqin. Isim kanannya mana? Isim kanannya domir. Domir tum. Ya. Isim kanannya domir tum. Berarti berupa domir mutasil. Oke, khabarnya shadiqin. Kanu muslimina. Isim kanannya mana? Wawul jamaah. Ya. Berupa wawul jamaah. Khabarnya muslimin. Nasab. Ya, tanda nasabnya. Ya. La yazalullahu ghafuran. Isim yazalunya mana? Allahu. Khabarnya ghafuran. Artinya apa tadi la yazalu? Selamanya Allah. Allah Maha Pengampun. Selamanya. Allah terus-terusan selamanya Allah Maha Pengampun. Si Allah. Masih. Ubudillah ma dumta hayyan.
Ubud apa artinya? Sembahlah Allah. Sembahlah Allah. Madum tahayyan apa artinya? Selama hidup. Selama kamu hidup. Selama kamu hidup. Madum ta artinya selama. Ya, selama kamu hidup. Isi madamanya mana? Tak. Ta. Tak. Ya, berupa domir. Domir mutas. Khobarnya? Hayya. Khobarnya hayya. Ya. Allah. Khobarnya hayya. Terus Allah madumta itu sebagai apa? Hah? Ubudillahnya. Ya, Bu Isti. Yang depannya. Ubudnya itu ubud fi'il amar. Allah hanya sebagai maf'ulun Bih. bih. Oh. Fi'il amar, maf'ulun bih, isim madum, Madama ya. madama, khobar madama. Isim khobar madama. Taknya madama ya. Madam. Makobar. Hayya khobar. Ayam. Oh, Desi udah hadir, Bu Desi. Siapa sih yang baik? Minum. Selak. Baik. Selak minum keselak. Ayo, lagi Ustadz, keluarkan. Nah, ini nih. Budi. Banyak contohnya nih. Budi kok kasroh kenapa Ustaz? Nah, karena supaya bisa dibaca wasol. Oh, gitu. Aslinya sukun ubud, cuman Ubud Allah. supaya bisa dibaca wasol jadi ubud. Waduh, ini mah bahas. Ustaz yang tadi dulu Ustaz ya. Lebih screenshot Ustaz. Apa itu Ustaz? Oh, yang tadi dulu nih, mangga screenshot dulu tuh. Yang tadi Ustaz. Yang tadi yang nah. Screenshot, ayo. Oh, itu nggak bisa diubudullah, nggak bisa ya Ustaz? Ya kalau pakai wawu jamaah pakai ubudullah. Sembahlah kalian. Kalau ini kan sembahlah kamu untuk satu orang. Aslinya sukun ubud. Ubud Allah. Nah, setelahnya itu ada alif lam maka dikasih. Oh, karena sukun jadi ini ya. Ya, supaya bisa dibaca wasol. Iya. Nggak, kira ini ubudu. Nah, kalau ubudu itu untuk kalian ditambahkan wawu. Sembahlah kalian. Ya, Kalian sembahlah Allah. Rabbakum. Pak Ustadz itu taknya itu jadi isim madama ya? Ya, taknya betul, domir. Domir mutas. Domir taknya itu menjadi isim madama. Madama. Madum tahayya. Khobarnya hayya. Hayya. Hayya itu hidup. Selama kamu masih hidup, Madum Allah. Madum ta ya Ustaz? Madum ta. Kalau madum tuh? Madum tuh saya, selama saya. Isimnya madama. Jadi khobarnya kita ngambil ke hayya ya Pak Ustadz ya? Ya, khobarnya hayya. Iya, khobarnya. Ini kecil-kecil amat. Kelihatan nggak? Kelihatan, tapi huruf Arab. Tapi baca huruf Arabnya ini Mas saya mana? Cari yang lain ya, cari yang lain. Ini mah Arab Maroko ini. Kalau Maroko itu Ustaz. Nah, ini baru bagus nih. Amsulallakana akhwatiya misbut. Kecil banget. Oh, ini mau. Ada kecilnya. Ini ngambil dari Al-Quran. Kelihatan nggak? Kelihatan. Lagi, zoom lagi. Nah. Nakis apa nih? Wala yazaluna mukhtalifin. Surah Hud. Wala yazaluna mukhtalifin. Nah, ini nggak ada harokatnya malah. Nggak kelihatan. Iya Ustaz. Mukhtalifin. Baru belajar Ustadz Arab gundul, jangan dulu. Nih, sabiran kumpul nih. Dede kan udah baik. Kecil banget tulisannya. Gundul semua. Kecil banget misalnya. Mana ini kebolak-balik begini? Nggak kebaca. Gundul.
Kalau digedein nggak kelihatan. Sama aja ini. Gundul juga. Gundul. Nuh, Gundul kabeh. ada makoli ntar. Gundul kalau yang bacain Ustadz sih ngerti. Iya, sudah ada nih tapi gundul Ustadz. Itu ngerti. Nah, ini mah ada harokatnya nih. Kana nasu ummatan wahida. Isim kananya mana? An-nasu rafa. Ya. Khabarnya ummatannya nasab. Ya, wahidahnya itu naat dari ummatan. Jadi isim kananya an-nasu rafa ya. Khabarnya ummatan nasab. Wa kanat imraati aqira. Isim kananya mana? Imraati. Rofa, tanda rofanya apa? Iya. Didofakan dengan ya mutakalim, berarti irofa diri. Berarti domah muqaddarah. Mana amin zuhuriha al-munasabah. Karena munasabah ini kan diidofakan dengan ya mutakallim. Itunya apa Ustadz? Wakanati. Kanat kan isimnya imro'ah, makanya karena dia sukun maka taknya dikasrohkan. Kayak tadi, kayak apa? Ubudi tadi, ubudillah. Ya. Jadi taknya itu isim kana kan? Bukan, isim kananya imro'ati. Kanatnya itu taknis, Bu. Tanda rofe, tanda kayak misalkan kataba huwa, kalau hiya jadi katabat. Nah, tanya itu tak untuk muannas. Tanda muannas. Ya, isimnya imro'atinya ini. Kabarnya akiro. Kabarnya akhir. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sesungguhnya bacaan di pagi hari di waktu fajar itu disaksikan. Quran al-fajri di sini maksudnya adalah sholat subuh. Quran al-fajri. Kana masyhuda, isim kananya mana? Domir mustatir huwa. Kembali ke Quran al-fajri. Ya, khabarnya masyhuda nasab. Ya. Jadi isim kananya berupa domir mustatir huwa. Ya, kembali ke Quran al-fajr itu. Oh, karena itu ya. Nah, Ustadz itu saya bingung tuh masih ada yang karena dia kabar kana jadi nasab ya. Ini kabarkan inna. Ya, jadi ini ada inna, ada kana gitu. Ada dua. Isim inna itu Quran. Kalau Quran al-fajri itu isim inna. Innanya berupa jumlah ya karena masyhuda. Kabarnya karena itu. Karena masyhuda sendiri terdiri dari kana dan isim dan khobarnya. Aduh, bertingkat ini. Bertingkat. Kita fokus ke kananya dulu aja. Karena innanya belum dipelajari ya. Jadi isim kananya adalah domir mustatir huwa. Khobarnya baru masyhuda. Ya. Mustatir huwa. Ya. Kalau kobar kana itu kana rabbuka qadira, dan Tuhanmu adalah maha kuasa. Isim kananya mana? Rabbu rafa tuh ya. Khabarnya qadira nasab. Sekarang Laisa nih Bu, Laisa. Tadi saya sampaikan bahwa kalau untuk Laisa kadang khobarnya ditambahkan bi. Oh iya. Nah, di Al-Quran banyaknya gitu. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Di sini alaisa subhu biqaribi. Isim Laisanya mana? Subuhu Rafa. Ya. Khobarnya
Qaribin. Khobarnya di sini ditambahkan bi, makanya dia dijerkan karena dimasuki huruf jer, ya. Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laysa bidzallamin lil 'abid. Ada laisa, isimnya mana? Domir. Bidolam. Bizolam itu khabarnya. Isim laisanya domir mustatir huwa, kembali ke lafaz Allah. Ya. Wa annallaha laisa. Ini juga ada anna ya. Jadi majrur. Isim annanya lafaz Allah, khabarnya berubah jumlah fi'liyah laisa bizallamin lil 'abid. Ini bertingkat juga kayak tadi. Tapi fokus kita adalah laisa. Kana dan kawan-kawan. Ya, isim laisanya domir mustatir huwa, kembali ke Allah. Nah itu Ustaz. Jadi kita lihat ininya aja karena laisa dia ininya harus rofa ya. Lil abidinya jadi apa Ustaz? Lil abid mah tambahan. Ya, tambahan aja. Ada bi-nya, ini berarti khobar ya. Ya, tambahan. Tandanya khobar pakai bi gitu ya. Jadi berarti laisanya pakai bi, makanya dijerkan. Ustaz nanya Ustaz. Mangga. Tadi yang ke atas lagi Ustaz ya. Ada tadi banget tadi. Yang atas sedikit lagi. Ke atas lagi Ustaz. Turun dikit Ustaz. Ke atas lagi yang contoh soal kana. Ini. Yang contoh itu. Wakanat itu berarti kalau ada setelahnya yang menjadi isimnya itu bukan muannas, betul. Bukan domir mustatir. Ya, nanti kan disesuaikan, betul. Karena imro'ati muannas maka pakainya kanat. Tapi kalau tidak ada isim setelahnya berarti domir mustatirnya gitu. Iya, makanya kan tadi kana itu kan bisa ditasrif ya. Bisa kana, kanu. Kanata, kunna, tergantung nanti domirnya untuk siapa gitu. Ya, ini kan yang di atas kan itu hiya. Lalu yang di bawah kan karena langsung maskuda. Nah, yang di atas. Itu karena di atas kan ininya domir isim kananya berupa domir mustatir huwa. Kalau yang di atas kan imro'atinya berarti kan yang jadi. Isim kananya imro'ati. Ya. Berarti kalau setelah itu ada isimnya berarti bukan domir mustatirnya kan yang dilihat. Ya, betul ya. Maka dilihat pokoknya harus lihat pola. Khobar kana itu pasti nasab. Ya. Maka kana masyhuda nggak mungkin jadi isim kana. Isim kana itu kan harus rofa. Ya, maka masyhuda sebagai khobarnya. Tinggal kita cari isim kananya mana. Oh, nggak disebutkan. Berarti domir mustatir. Oke. Kasih Ustaz. Ya. Masih belum itu. Dong. Ya, belum connect. Ya, kalau yang kananya domir mustatir itu Ustaz suka. Ya, nanti kita latihan. Insya Allah di minggu depan saya ulang lagi ya. Ingatkan, kita latihan yang domir mustatir. Ya, domir mustatir itu suka ada. Sekarang yang dama nih Bu. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Ma dumtu hayya, dama nih. Dumtu itu dari dama. Ada ma didahului ma. Selama saya masih hidup. Dan dia berwasiat kepadaku untuk melaksanakan sholat dan zakat selama saya hidup. Isim madamanya mana? Domir. Domir munfasil, domir zahir ya. Domir munfasil. Khabarnya hayya nasab. Ya. Wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim. Ini ada dua nih, ada kana dan dama. Iya. Ya, kuntu dulu. Kuntu isimnya mana? Tu'nya domir muttasil bariz zahir. Khabarnya syahida. Khabar kuntunya syahida. Ya, nasab. Aslinya kuntu syahidan alaihim. Juga ada dama, isimnya mana? Khabarnya fihim berupa
Syibhul jumlah. 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 Ya. Oh iya, ada Tuh. fi ya. Alhamdulillah. Oke. Sekarang zola nih, Bu. Zola. Zola wajhuhu muswaddan. Wajhu. Nah, isim zolanya mana? Wajhu. Wajhuhu. Rafa, ya. Nah, khabarnya Muswadan. muswaddan. Ya, nasab. Muswaddan itu hitam. Jadi wajahnya itu menjadi hitam. Aswad. Ya, aswad. Muswaddan. Apabila kabar Sama yang juga zola wajhuhu muswaddan. Ya. Nih contoh yang asbaha, Bu. asbaha. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra. Surat apa? Surat itu deh apa ya? Surat Tabarok. Hah? Ya, yang terakhir, Oh, yang iya, terakhir, iya, yang iya. terakhir. Surat Tabarok. Tabarok itu surat Al-Mulk. Yang Nah, terakhir. asbaha. Ya. Isim asbahanya mana? Ma'u rafa. Ya. Khabarnya Gauran. Gauran nasab. Ya. Asbaha. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Dan hati ibunya Nabi Musa menjadi plong. Farigha itu plong. Oh, plong. Nah, isim asbahanya mana? Hanya asbahanya fuadu. Ya, fuadu rafa. Khabarnya Musa. Musa. Nah. Farigon. Farigon. Nasab ya, khabarnya nasab. Fari. Musa itu mudhaf ilaih dari fuadu. Iya. Ya, jadi farigha itu plong. Farigon. Ya, Farigon plong. plong. Farigon plong. Ini siapa? Aduh, Nita lagi. Majalah. Nih, salah sekarang. Fama zalat tilka da'wahum hatta. Majalah. Nah, ini mah susah ini. Ya, jangan. bisa hebat ini, yang bisa hebat. Susah. Nah, isim zalat berarti mu'annas ya. Ya. Isim zalatnya itu tilka. Isim isyarah. Isim zalatnya berupa isim isyarah tilka. Oh. Nah, khobarnya dakwahum. Dakwah ini termasuk isim maksur. Diakhiri oleh alif, makanya i'rabnya takdiri. Karena ta'adzur. Susah, nggak kelihatan. Sama zalat tilka dakwam. Jadi isim zalatnya tilka. Ya, isim isyarah. Khobarnya dakwah. Dakwah itu dia isim maksur diakhiri oleh alif. Maka tanda nasabnya fathah muqaddarah. Yang bawahnya aja tuh, bawahnya. La yazalu bunyanukum alladzi banau ribatan. Isim yazalunya bunyanu. Nah, khobarnya ribatan. Khobarnya ribatan. Nasab. Insyaallah. Ini contoh-contoh dalam Al-Quran banyak ya. Contoh dalam Al-Quran. Nanti ingatkan minggu depan kita belajar yang mustatir ya. Ya. Yang mustatir. Catat. Karena menentukan yang zohir aja kadang bingung, apalagi yang mustatir. Iya, Ustaz. Yang suka kecoh-kecoh. Kayak Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan kajian kita pada siang menjelang sore ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta